Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan semua ada di dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun mungkin ada beberapa dari saudara yang sakit, tapi saya percaya saudara ada di dalam perlindungan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan akan segera tiba. Saatnya kita akan memulai ibadah sore hari ini. Itu sebabnya saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim. Tehilak lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin. Eleka Adonai ekara wel Adonai ethanan. Neheni beorah misor. Alehet bederegu wele yareh ito. Lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita bahkan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, semua jemaat PJL dimanapun kita berada, selamat sore dan kita berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Dan saya percaya bahwa sore hari ini kita siap diberkati oleh Tuhan, kita siap mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun saudara berada. Orang setiap kita saudara-saudara yang ada di luar negeri sekalipun, bahkan di seluruh Indonesia, kuasa Tuhan sanggup melawat di mana tempat kita berada. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita sama-sama datang memuji, bersyukur, menyembah Dia, Tuhan yang kita sembah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
tinggikan dia Tuhan, Raja Maha Besar. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersorak bagi dia sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, oh. Sama-sama kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, sebab dia Raja Maha Besar. Mari kita sembah dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bentuk keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bentuk keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Besar, besar. Sekali lagi, besar. Haleluya. Allah kita Allah yang besar, amin. Katakan Allahku adalah Allah yang besar, dia dahsyat luar biasa. Mari serukan nama yang besar itu. Namanya siapa? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Kita serukan namanya yang dahsyat luar biasa. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Thank you Lord Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
besar. Dia Tuhan, Raja, Maha Besar. Katakan amin dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan memberikan persembahan lewat nomor rekening dan lewat scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan mari sebelum kita memberi persembahan sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberi yang terbaik, bahkan sudah memberkati kehidupan kami, memberkati dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kami, Tuhan, keluarga kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami beri dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan terus memberkati dalam usaha, pekerjaan kami, bisnis kami. Tuhan selalu memberkati dan selalu buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi. Biarlah belas kasihan itu ada pada setiap kami Tuhan. Di mana ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal. Pengorbanan-Mu yang mulia atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan, setelah kami memuji memuliakan Engkau melalui puji-pujian kepadamu, kami kembali akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang saat ini kami mau dengar, kiranya boleh menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Khususnya dalam kami menghadapi situasi saat ini Tuhan, di mana situasi yang tidak mengenakan, yang menjadikan, yang seringkali membuat kami kecil hati, yang seringkali membuat iman kami diuji, iman kami justru dipertanyakan Tuhan. Namun Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu yang penuh kuasa. Firman itu yang penuh dengan penghiburan bagi kami. Firman itu yang selalu membawa kami untuk mendapatkan pengharapan-pengharapan yang Kau sediakan bagi kami melalui firman-Mu. Bapa, biarlah hati kami jadi tanah yang subur untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dan juga Tuhan, biarlah Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga melalui pemberitaan ini hanya Engkau yang nampak ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Jemaat Persekutuan Jalan Lurus GKRI Diaspora yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Saudara. Selamat beribadah, meskipun situasi saat ini masih dalam situasi pandemik, Saudara ya. Tapi kita tetap bersyukur, dan biarlah ibadah ini tidak menjadi berkurang esensinya ya Saudara, meskipun kita lakukan dengan cara online. Nah Saudara, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hati yang Selalu Bertobat. Saudara, mungkin kalau kita bicara tentang judul ini, Hati yang Selalu Bertobat, ada pertanyaan dalam diri saudara. Loh, kok selalu bertobat? Bukankah pertobatan itu cukup satu kali? Ya, saya bisa mengerti saudara, karena itulah yang menjadi pengetahuan orang secara umum ya saudara, yang namanya bertobat itu ya cuma satu kali gitu ya, namanya pertobatan Kristen, tidak berulang-ulang. Atau mungkin ada yang berpikir apa dengan demikian pertobatan itu berkali-kali saudara, ketika kita bertobat terus kita berbuat dosa lagi, kita bertobat lagi, kita berbuat dosa lagi. Tentunya tidak seperti itu ya saudara. Kita tahu saudara, yang namanya pertobatan itu adalah di mana ada terjadi suatu perubahan dalam hidup seseorang, di mana hidup yang tadinya berdosa, hidup yang masih jauh daripada Allah, dan kembali menjadi mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, atau lebih tepatnya dibenarkan, saudara ya. Jadi mungkin seringkali kita dengar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, seperti firman Tuhan saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9b mengatakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan yang menegaskan bahwa pertobatan itu adalah proses keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, itu terang Tuhan yang ajaib. Nah saudara, mungkin kalau kita melihat saudara, pertobatan itu bukan terjadi dengan begitu saja langsung radikal saudara ya, seorang yang bertobat langsung menjadi sempurna di dalam Kristus gitu saudara, atau bahkan menjadi seperti Kristus dengan sendirinya. Tidak seperti itu saudara. Kalau kita mengingat ada satu cerita di mana satu saat seorang Farisi saudara yang bernama Nikodemus, dia pernah menjumpai Tuhan Yesus saudara. Dan Tuhan pada saat itu menyatakan orang yang akan masuk kerajaan sorga atau melihat kerajaan sorga itu orang yang harus mengalami kelahiran baru, harus dilahirkan kembali saudara. Nah, kita tahu kalau istilah dilahirkan kembali ini juga bukan tidak memiliki makna saudara.
Maka dilahirkan kembali itu seperti bayi. Dia tidak akan begitu saja menjadi dewasa, saudara. Tapi ada proses dari mulai bayi sampai dia akhirnya dewasa. Dan proses itu harus dialami, bahkan harus dituntun oleh orang tuanya, ya saudara ya. Nah, apa yang disebut dengan proses orang bertobat, saudara, atau yang seperti yang saya punya judul khotbah saya pada sore hari ini, hati yang selalu bertobat, saudara. Nanti kita akan lihat prosesnya. Seperti kita ketahui, proses bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang begitu terima Yesus langsung berubah, gitu ya. Tidak lama-lama udah langsung hidupnya luar biasa, saudara, menjadi berkat dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang sudah bertobat, saudara, tapi kok kita lihat kehidupannya masih seperti kehidupan yang lama, gitu ya, saudara ya. Nah, proses ini memang berbeda-beda bagi setiap orang, saudara. Dan proses inilah yang kita akan renungkan pada sore hari ini, saudara. Untuk itu, mari kita akan buka firman Tuhan, saudara, yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ayat ini kita baca satu ayat, tapi nanti kita akan lanjutkan ya, saudara, dengan beberapa ayat lagi di Efesus 4, tapi saat ini saya akan bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, saudara. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita lihat, kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Setelah kata-kata kehendak Allah, saudara, ada titik 2, saudara, di situ ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Paulus menulis di sini, kehendak Allah itu adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi rupanya menurut Paulus, inilah tujuan dari pertobatan yang sesungguhnya, saudara. Yaitu apa? Kita diminta untuk berubah. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Nah, saudara, Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma, saudara. Tentunya jemaat di Roma ini adalah jemaat Paulus yang dibina oleh Paulus. Dan jemaat ini jelas mereka sudah terima Yesus, atau mereka ini adalah orang-orang percaya, saudara. Tetapi Paulus masih mengingatkan, atau Paulus masih memberikan satu ingatan kepada mereka, saudara, bahwa orang percaya seperti jemaat di Roma ini juga masih punya potensi untuk menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Sehingga Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sebelumnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Oh, berarti orang Kristen atau orang percaya itu masih punya kemungkinan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih maksud Paulus yang dikatakan serupa dengan dunia ini? Nah, untuk itu, saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara suatu ayat firman Tuhan sebagai perbandingan, saudara, atau yang lebih memperjelas tentang atau paralel ya kitab ini. Ayat-ayat ini merupakan satu paralel yang menegaskan ayat yang lainnya, gitu, saudara. Kita akan lihat di Efesus 4 ayat yang ke-17, saudara. Di Efesus 4 ayat yang ke-17, saudara, di sini dikatakan, demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, saudara, jangan ditutup dulu ayat ini, saudara. Nanti kita akan baca lagi ayat-ayat yang berikutnya, karena nanti kita akan melihat poin-poin yang ditegaskan oleh Paulus mengenai berubah itu, atau poin-poin tentang proses pertobatan itu seperti apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan oleh anak Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat yang tadi dari Efesus 4:17 dan juga dari Roma 12 ayat 2, saudara, begitu jelas kita bisa lihat, saudara, bahwa yang dimaksud oleh Paulus serupa dengan dunia ini, itu diperjelas di Efesus 4 ayat 17, yaitu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, saudara, serupa dengan dunia ini tidak beda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, gitu, saudara ya. Seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, Paulus katakan seperti itu. Nah, saudara, di sini Paulus sedang mengingatkan kepada kita. Karena begitu banyak orang-orang percaya, saudara, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam perilakunya, saudara, tidak menjadi berkat. Dalam perilakunya dia masih sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Dengan kata lain, tidak berubah hidupnya. Sudah mengaku pengikut Yesus tapi tidak berubah hidupnya, saudara. Mungkin kita juga di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita juga sering melihat orang, atau kita bisa bertemu dengan orang-orang tertentu, saudara, yang mana kita tahu dia adalah anak Tuhan atau mengaku sebagai umat Tuhan, orang Kristen, saudara, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, gitu ya. Masih melakukan hal-hal yang buruk, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang mereka melakukannya dengan bangga, saudara ya. Nah, mungkin juga saya juga bisa aja menduga di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir dalam hatinya mungkin, atau bicara dalam hatinya, wah, itu saya kesindir tuh, gitu. Nah, saudara, mudah-mudahan tidak ada, saudara, yang seperti itu, saudara ya. Nah, kadang-kadang orang seperti ini juga mereka bahkan bangga dengan apa yang menjadi ciri kehidupan mereka, meskipun mereka mengaku sebagai orang Kristen. Nah, saudara, kita akan lanjutkan lagi, saudara. Kita akan lanjutkan ayat-ayat dari Efesus 4 yang tadi kita sudah baca, saudara. Tadi kita baca ayat yang ke-17, kita lompat ke ayat yang ke-22 dan seterusnya, saudara. Saya nggak akan bacakan dengan detail semua isi ayat ini, tapi poin-poinnya, saudara. Ayat yang ke-22, saudara, mari kita buka Efesus 4 ayat yang ke-22, saudara. Paulus katakan seperti ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini, saudara, yang diminta oleh Paulus. Orang yang sudah terima Yesus diminta atau harus bahkan menanggalkan manusia lama, yaitu hidup yang lama, saudara, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Garis bawahi, saudara, pikiranmu. Nanti kita akan sampai kepada poin tentang pikiran ini, saudara ya. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru, saudara, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ke-25, saudara, karena itu buanglah dosa dan berkatalah benar. Saudara, kita akan lihat di sini banyak kata-kata Paulus yang mengatakan janganlah, janganlah di pasal ini, saudara ya. Kita lihat di ayat yang ke-26, saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah, janganlah, saudara. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah, janganlah terus, saudara. Dan ayat 30, saudara, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, di sini ada kata janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kita harus bedakan antara mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus, ya saudara. Kita akan bisa membedakan dengan jelas sekali. Mendukakan Roh Kudus itu adalah ketika kita telah menerima Yesus. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sudah di dalam kita. Ketika kita berbuat dosa, kita akan mendukakan Roh Kudus Allah. Ini dimaksud oleh firman Tuhan. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, itu tentu bagi orang-orang yang belum terima Yesus. Orang-orang di luar Kristen artinya, saudara ya. Orang yang belum diselamatkan. Nah, jelas bagi kita orang-orang percaya, saudara, kita telah dimeterai dengan Roh Kudus, seperti barusan firman Tuhan yang dikatakan di sini di ayat 30, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, saudara, di Efesus 1, Bapak Ibu Saudara. Efesus 1 ayat yang ke-13b dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara, ketika Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hidup kita, Roh Kudus telah diam di dalam diri kita, saudara. Ketika kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudara, bukan berarti terus Roh Kudus pergi gitu, saudara ya. Tapi pada saat itu kita mendukakan Roh Kudus. Inilah yang Paulus ingatkan kepada kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Jadi seperti apa kita mendukakan Roh Kudus, saudara? Ketika kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara, dengan melakukan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Paulus,
Yang hal-hal yang Paulus peringatkan untuk kita tidak lakukan. Janganlah gitu saudara ya. Nah, saudara mari kita lanjutkan ke ayat 31 saudara. Sampai 32 kita akan baca. Ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, banyak sekali yang perlu dibuang gitu saudara ya. Kalau kita lihat di sini ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah saudara. Ini yang diingatkan oleh Paulus. Bahkan juga segala kejahatan. Rupa-rupanya saudara, hal ini masih ada di dalam kehidupan orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus. Saudara ya. Nah, terus dilanjutkan di ayat yang ke-32 saudara. Ayat 32 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saudara, setelah kita tadi baca begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan jahat, perbuatan tercela yang diminta oleh Paulus untuk dibuang, dijauhkan dalam hidup kita. Ternyata saudara, untuk menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bertobat saudara, yang dibutuhkan hanya 3 poin di sini saudara, paling tidak ya, 3 poin. Ada dikatakan kamu ramah, hendaklah kamu ramah. Yang pertama ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra. Menurut saya, orang yang punya kasih mesra atau orang yang punya kasih, dengan sendiri dia pasti akan ramah juga gitu saudara ya. Jadi satu paket tentang kasih dan saling mengampuni. Jadi kesimpulan menurut saya, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, kita sebagai orang percaya yang telah bertobat, kita memiliki kasih dan kita saling mengampuni. Begitu sederhana, hanya 2 kata yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi 2 kata ini sudah mewakili perilaku kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Nah, jadi saudara, apa yang diingatkan oleh Paulus ini, hendaklah dengan sadar kita patuhi, saudara ya. Jadi, itulah yang menjadi kehendak Allah, saudara. Karena begitu banyaknya kejahatan, sehingga proses untuk perubahannya juga tidak mudah, saudara. Untuk kita menghilangkan sifat-sifat yang lama kita tidak mudah, saudara. Makanya perlu proses. Atau kalau kita melakukan proses atau menjalani prosesnya ini pada satu saat, saudara, kita akan mengalami yang namanya pertobatan sejati, saudara ya. Jadi tidak sekedar cuman katanya sudah tobat, tapi betul-betul sudah bertobat, saudara. Dan ketika kita sudah sampai di posisi itu, saudara, kita tidak akan lagi mendukakan Roh Kudus Allah, saudara. Ya. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah saudara, kenyataannya saudara, ketika Yesus berkata seperti ini, kita memiliki kemampuan untuk menjadi sempurna. Kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus, terutama telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, kita bisa menjadi orang yang sempurna. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama dari pertobatan itu, saudara ya, menjadi sempurna seperti yang Bapa kehendaki, atau seperti Bapa di sorga juga adalah sempurna. Nah saudara, kita kembali ke Roma 12 ayat yang kedua. Kata berubahlah, saudara, di dalam ayat ini diambil dari kata bahasa Yunani, saudara, yaitu kata metamorphose, saudara. Kata metamorphose dalam bahasa Yunani ini, dia memiliki bentuk present tense. Artinya present tense apa, saudara? Artinya dia satu kata kerja ya, atau satu kata perintah. Kalau kita lihat di sini, Paulus katakan berubahlah. Berubahlah dalam arti kata perubahan yang berlangsung terus-menerus, saudara. Karena dia bentuknya present tense ya. Jadi terus-menerus, saudara. Kita harus berubah terus. Tidak ada batasan waktu, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat teks ini, saudara, berarti kita diminta oleh firman Tuhan melalui Paulus bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, orang percaya ini, tidak ada akhirnya, saudara. Sampai Tuhan memanggil kita, kita harus terus diperbaharui, ya, saudara. Nah, kita sering mendengar, saudara, kata bertobat itu dari kata metanoia, ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bertobat itu ada 2 kata, yang satu
metamelomai, saudara. Kata metamelomai ini seringkali diterjemahkan menjadi menyesal, ya, saudara ya. Tetapi kata bertobat seringkali juga diterjemahkan dari kata metanoia. Nah, saudara, kalau kita lihat kata metanoia ini, saudara, ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu meta, yang artinya berubah. Ya, mungkin saudara bisa ingat ada kata metamorfosa, metamorfosis, ya, perubahan bentuk, ya, saudara ya. Nah, yang pertama kata meta yang berarti berubah, dan yang kedua nous yang artinya pikiran, saudara. Jadi bertobat itu dalam bahasa aslinya memiliki arti yaitu perubahan pikiran, saudara. Jadi pertobatan yang sebenarnya diterjemahkan dengan metanoia, itu artinya, saudara, pertobatan itu bisa menjadi pertobatan sejati yang benar kalau pikiran kita berubah. Jadi pikiran kita harus diubah, diperbaharui. Jadi tepat sekali seperti yang Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, Paulus katakan. Ya, budi itu ada hubungannya dengan pikiran, ada hubungannya dengan akal, saudara ya. Mari kita lihat, saudara. Jadi pertobatan itu berarti perubahan pikiran ke arah yang lebih baik. Kalau kita lihat tadi sebelumnya kita sempat baca, saudara ya, di Efesus 4 yang ayat yang ke-17 dikatakan juga di situ, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi pikiran ternyata memiliki peran penting dalam pertobatan ini, saudara ya. Nah, kata metanoia ini juga seringkali dipakai di dalam Alkitab, terutama oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus sendiri. Ketika Yohanes atau Yesus, saudara, berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kata yang dipakai adalah metanoia, saudara. Nah, metanoia ini jelas sekali dipakai oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis untuk mewakili pertobatan yang sesungguhnya. Bukan tobat-tobatan, ya. Bukan asal-asalan tobatnya gitu, saudara ya, bertobatnya. Nah, saudara, kita kembali. Judul khotbah saya yaitu hati yang selalu bertobat, saudara. Jadi hati yang selalu bertobat itu hanya dimiliki orang-orang yang percaya atau orang-orang percaya yang mau menjalani perubahan pikiran yang terus-menerus sampai mengalami pertobatan yang sejati. Ya, saudara, kalau kita mau benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Paulus, saudara, kita akan terus-menerus mau diperbaharui secara pikiran kita. Sampai satu saat kita mengalami yang namanya pertobatan sejati. Dan kita akan menjadi sempurna. Seperti Yesus atau Bapa di surga juga sempurna. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana ya kalau kita mau melakukan ini, saudara? Bagaimana kalau kita ini mau menjalani proses ini, saudara ya? Oke, pikiran, tapi seperti apa, saudara? Karena sebelum kita mau pikiran kita dirubah, saudara, kita harus ada kuncinya. Atau kita mesti ada syaratnya, saudara. Syaratnya adalah ketika kita mau menjalani proses ini, saudara, kita harus punya perasaan. Kita mesti merasakan bahwa kita ini sebenarnya orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya, saudara, kita menyadari bahwa kita ini belum seperti apa yang dikehendaki Allah. Artinya kita sadar bahwa kita masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Jadi kehidupan kita masih perlu diperbaharui. Pertobatan kita perlu dijalani, saudara. Ada mungkin kita sering mendengar istilah bertumbuh, ya, saudara ya. Kita masih mau bertumbuh. Nah, saudara, miskin di hadapan Allah ini mungkin kalau kita bisa lihat, saudara, di Matius 5 ayat ketiga, Yesus pernah berkata seperti ini, saudara. Mungkin saya akan bacakan saja bagi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, kalau kita lihat miskin di hadapan Allah ini, tadi dikatakan miskin itu memiliki arti bahwa dia menyadari bahwa dia hidupnya belum sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya daripada orang yang miskin di hadapan ini adalah orang yang sombong, saudara. Orang yang merasa, oh, gua sudah melakukan kehendak Allah, gue sudah sempurna, saya sudah melakukan firman Tuhan, dan seterusnya, saudara ya. Kadang-kadang kita juga agak prihatin, saudara. Justru seringkali di dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan, saudara, ada ciri-ciri yang kita lihat adanya kesombongan, saudara. Bahkan kesombongan rohani, seolah-olah cuma dia yang dikasih Tuhan, hanya dia yang sudah bertobat. Orang lain bisanya cuma dihakimi saja, saudara ya. Nah, fenomena ini seringkali kita lihat, saudara, kita dengar, bahkan kita hadapi, kita alami, saudara. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, saudara, yang memiliki ciri seperti ini, saudara. Boro-boro miskin di hadapan Allah, saudara ya. Dia merasa dia sendiri yang sudah bertobat, seolah-olah orang-orang di dunia ini, saudara,
masih di bawah dia, masih cetek imannya gitu ya saudara ya. Hal-hal seperti ini bisa kita lihat di mana-mana saudara. Atau bahasanya sering kita katakan orang-orang yang sombong rohani. Saudara, ketika orang-orang yang seperti ini hadir di dalam kehidupan orang Kristen, dia tidak akan menjadi berkat saudara. Dan orang-orang seperti ini, dia belum memiliki syarat untuk dia mengikuti proses yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya. Itu perubahan-perubahan dalam hidupnya. Atau pikirannya dirubahkan sehingga dia boleh menjadi orang-orang yang bertobat dan pertobatan yang sejati. Saudara, kalau kita melihat ada perbedaan saudara ya, pertobatan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru saudara. Nah, tadi kita sudah belajar saudara ya, yang Paulus ajarkan mengenai pertobatan orang Kristen saudara. Pertobatan itu artinya, atau bertobat itu artinya perubahan pikiran ya, ke arah tentunya yang lebih baik saudara. Nah, kalau di dalam perjanjian lama saudara, bangsa Israel atau juga agama-agama samawi yang lain saudara, bertobat bagi mereka itu adalah ketika mereka kembali kepada ajaran Tuhan setelah mereka mungkin menyembah ilah-ilah lain saudara ya, mereka menganut faham sinkretisme yang mencampur adukan ajaran tentang Tuhan, percaya kepada Tuhan dan juga beribadah kepada Allah-Allah yang lain saudara. Nah saudara, mungkin saudara sepupu kita orang-orang muslim juga mereka punya pandangan tentang pertobatan ya, pertobatan ketika mereka kembali kepada Allah, atau kita sering kali mendengar istilah mereka adalah la ilaha illallah gitu ya, tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Nah saudara, ketika hal itu dinyatakan oleh orang-orang perjanjian lama, seperti itu juga saudara. Ketika orang perjanjian lama saudara, mereka seringkali mengecewakan Tuhan. Seringkali mereka berzina dengan Baal, dengan Dagon, dengan Asitoret, dan banyak lagi saudara, mungkin Molok saudara, dewa-dewa yang mereka suka sembah. Nah saudara, ketika mereka bertobat, saat itu mereka kembali melakukan hukum Taurat gitu ya. Mereka kembali melakukan ibadah baik ke kemah suci maupun ke bait Allah saudara. Itulah pertobatan bagi mereka. Ketika mereka melakukan kembali hukum Taurat, mereka akan memperlihatkan perlakuan mereka sebagai pertobatan moral. Perlakuan mereka kelihatan menjadi rohani kembali, menjadi seperti milik Tuhan gitu saudara ya. Tetapi saudara, dalam hal ini pikiran mereka masih dipertanyakan gitu saudara ya. Nah, jadi pertobatan yang dialami oleh orang-orang perjanjian lama dan sebenarnya orang-orang beragama yang pada umumnya di dunia ini seperti itu saudara ya. Jadi mereka bertobat, mereka mempertunjukkan kehidupan bermoral, etika yang baik gitu dibandingkan orang-orang yang belum bertobat menurut mereka gitu ya saudara ya. Nah, beda dengan pertobatan menurut perjanjian baru atau pertobatan orang Kristen yang tadi sudah kita singgung sedikit saudara ya. Jadi pertobatan orang Kristen itu adalah pertobatan yang dilakukan atau yang terjadi karena adanya perubahan pikiran saudara. Memang itu tidak kelihatan saudara, daripada perubahan fisik atau yang kelihatan gitu ya saudara. Makanya orang Kristen, janganlah kita menjadi orang yang mengaku bertobat tetapi cuma kelihatan secara fisiknya. Apa maksudnya fisiknya? Yang tadinya nggak ke gereja, sekarang jadi ke gereja, bahkan melayani Tuhan di gereja, kelihatan ya, kemana-mana, misalkan bawa Alkitab, nyanyinya juga udah jadi lagu rohani gitu saudara. Tapi itu secara fisik saudara. Mungkin pola pikirnya belum berubah saudara, belum menjadi pola pikir orang yang betul-betul telah bertobat. Saudara, mungkin kita bisa bedakan, sebagai orang Kristen, itu Paulus mengajarkan kita bahwa pola pikir itu yang berubah. Ketika pola pikir berubah saudara, perbuatan dan gaya hidup tentunya akan berubah ya, dan akan menjadi berkat saudara. Tetapi kalau perbuatan dan gaya hidup yang berubah saudara, seperti banyak agama-agama di dunia ini, mereka mempertunjukkan kehidupannya secara moral, etika, tata krama sebagai orang beragama saudara, belum tentu pola pikirnya berubah. Artinya apa? Belum tentu bertobat sebenarnya. Itulah saudara yang kita perlu renungkan. Saudara, dari tadi kita selalu berbicara tentang pikiran, saudara ya. Memang kata metanoia ya, di perubahan pikiran. Kita tidak bisa pungkiri itu saudara. Mungkin ada pertanyaan dalam diri saudara saat ini. Lah kalau begitu bagaimana peran Roh Kudus? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat baik saudara. Karena memang saudara, kalau kita dipertanyakan oleh pikiran, hati kita, kalau gitu peran Roh Kudus di dalam pertobatan orang Kristen seperti apa? Nah saudara, Roh Kudus ialah Roh Allah yang memimpin kita, ya saudara,
dan bahkan memberikan kemampuan kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, jadi artinya apa, saudara? Kalau kita melihat di Yohanes 16 ayat 13a, saudara, dikatakan dengan jelas di sini, saudara. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, tidak usah dibuka ayatnya, saudara ya, biar cepat. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, jangan sekarang kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kemampuan. Kemana Tuhan selama ini? Ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita sering bertanya-tanya, Tuhan, beri saya kemampuan untuk mengalami ini, mengalami itu, saudara ya. Bahkan seringkali kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, jamahlah saya. Saudara, Tuhan itu udah pasti memberikan kita kemampuan. Karena memang Dia memimpin kita. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, saudara. Manusia pada hakikatnya tidak mampu melakukan firman Tuhan. Tetapi karena kita punya Roh Kudus, kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk kita melakukan firman Tuhan. Dan Roh Kudus bukan saja memberi kemampuan, tetapi Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Seperti firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara. Nah, ketika Roh Kudus telah dimeteraikan, saudara, Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan apa yang perlu dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, yang diperlukan oleh kita apa? Cuma kemauan, saudara. Kemampuan Roh Kudus yang akan lakukan, pimpinan Dia akan lakukan. Dia akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Tapi yang diperlukan atau yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki kemauan dan bertindak. Bertindak aja, saudara. Ketika kita telah bertindak, Roh Kudus akan turun tangan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, saudara ya. Jadi jelas, saudara, setelah terjadi perubahan pikiran, Roh Kudus yang mendorong dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu, saudara. Ya, kebenaran di sini bukan hanya menyangkut kebenaran secara moral, saudara, ya, atau kesadaran secara moral, atau nilai-nilai etika, atau perubahan perilaku, saudara. Karena perubahan yang datang atau yang didorong oleh kesadaran akan kebenaran oleh Roh Kudus itu akan menghasilkan nilai-nilai spiritual. Inilah yang akan kita tuju, saudara. Nilai spiritual ini yang membentuk kita bisa menjadi sempurna seperti Kristus, ya, saudara. Baiklah, kita akan lihat kembali, saudara-saudara, kepada ayat utama kita, itu Roma 12 ayat yang kedua, saudara, di mana firman Tuhan ini mengingatkan setiap orang percaya agar berubah atau bertobat, namun Roh Kudus itu yang menggerakkannya, atau Roh Kudus itu yang mengerjakannya, saudara. Sehingga nantinya akan ada hasil, saudara ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita harus berubah, ya. Nah, saudara, tentu pertobatan yang sejati akan mengubah bukan saja perilaku atau hanya saja perbuatan moral atau apa yang dilihat, saudara. Tapi, saudara, dia akan berlanjut seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus, saudara. Dia akan mengerti atau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna seperti Kristus. Saudara, seperti saya tadi katakan, sempurna seperti Kristus itu adalah tujuan utama pertobatan yang sejati. Dan kita ingin kita mengalami pertobatan sejati itu, saudara ya. Nah, untuk itu, saudara, saya akan share beberapa ciri ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mengalami pertobatan sejati, sudah sempurna seperti Kristus. Mungkin hal ini kita jangan melihat orang lain, saudara ya. Jangan kita melihat orang ini sudah bertobat atau belum, ini sudah sempurna atau belum. Kita refleksikan kepada diri kita sendiri, saudara. Ini kita akan lihat apakah kita betul-betul sudah bertobat, atau mungkin kita masih jauh dari apa yang Tuhan mau, saudara. Atau mungkin kita melihat, saya udah lumayan lah gitu, saudara ya. Tapi apapun yang terjadi, seperti yang Paulus katakan, kita harus terus-menerus berubah, saudara ya, dalam kehidupan kita, secara pikiran kita, untuk kita mau diubahkan, sehingga kita menjadi sempurna, seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, ciri-ciri ini, saudara, ada di dalam kehidupan orang-orang yang telah menjadi sempurna, seperti Kristus, saudara. Seperti apa, saudara? Mari kita lihat satu persatu. Setidaknya ada 3, saudara, ya, yang saya ingin bagikan. Mungkin ada yang lainnya lebih daripada ini, saudara, tapi paling tidak yang 3 ini kita bisa lihat, saudara, sebagai ciri. Yang pertama, saudara, orang yang telah sempurna atau menjadi seperti Kristus, saudara, dia memiliki kerinduan untuk dikasihi dan mengasihi Bapa yang di sorga melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini.
memiliki kerinduan untuk dikasihi dan mengasihi Bapa di sorga melebihi segala-galanya di dunia ini, tentu tidak gampang, saudara. Saudara, mari kita sekarang merefleksikan diri kita. Apa iya ya? Rasanya saya masih lebih mengasihi gadget saya. Buktinya apa, saudara? Begitu bangun tidur yang kita cari gadget. Ya, saudara. Kalau Alkitab hilang kita nggak pusing, saudara. Tapi kalau handphone kita hilang, kita pusing nyari kemana-mana gitu, saudara ya. Nah, tapi ini jangan menjadi saudara kecil hati, saudara ya. Kita masih manusia, saudara. Masih kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Karena kita memang harus terus mengalami prosesnya. Menjalani prosesnya, saudara ya. Untuk memiliki kasih, ya, atau kerinduan untuk dikasih dan mengasihi Bapa di sorga, melebihi dari segala-galanya ada di dunia ini, tidak gampang, saudara. Memang betul, saudara, kita harus mengasihi keluarga kita. Ayah, ibu kita, istri kita, anak kita, orang-orang terdekat kita yang kita kasihi, saudara. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu kita kasihi melebihi kasih kita kepada Bapa di sorga? Itu menjadi pertanyaan, saudara ya. Saudara, itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, orang-orang yang telah disempurnakan atau orang yang telah sempurna, yang udah seperti Kristus, saudara, dia akan menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan dia tidak lagi berhak atas hidupnya. Tidak lagi berhak atas dirinya. Kalau orang udah seperti ini, saudara, dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya udah milik Tuhan. Atau dia tidak berhak lagi atas hidupnya, saudara. Orang-orang seperti ini, saudara ya, saya berdoa kiranya saya dan saudara sudah termasuk di dalam orang ini, gitu, saudara ya. Orang seperti ini sudah tidak akan lagi takut akan kematian. Ketika dia dihadapkan oleh kematian, saudara, dia akan berpikir, oh memang hidupku bukan aku lagi. Seperti Paulus katakan seperti itu, saudara. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Tuhanmu panggil saya, kapanpun juga, saudara, kita udah siap, saudara. Tidak ada lagi takut mati, saudara. Kita punya rumah di surga. Kita tidak lagi takut akan kematian itu, saudara. Meskipun tidak kita pungkiri di dunia ini, yang paling ditakuti oleh manusia di dunia ini, yaitu kematian, saudara. Tapi ketika kita telah menjadi sempurna, kita menjadi orang yang seperti Kristus, kita tidak akan lagi takut mati. Seperti Kristus, dia mati di atas kayu salib. Tidak ada rasa gentar dia ketika naik di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Bapa di sorga. Dia tahu ketika dia menjadi tebusan bagi dosa kita, saudara, dia harus rela menyerahkan nyawanya. Tidak takut mati, saudara ya. Nah, saudara, mungkin kita juga bisa ingat, saudara, Paulus juga mengatakan hal seperti itu, saudara ya, ketika dia mengatakan mati adalah keuntungan, hidup untuk melayani Tuhan. Waduh, sungguh indah sekali ya, saudara. Dikatakan di sini, saudara, mari kita baca ya, saudara, di Galatia 2 ayat 20a. Lebih jelas lagi, saudara ya. Galatia 2 ayat 20 dikatakan seperti ini. Ini Paulus yang berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, luar biasa bagi Paulus. Mati adalah keuntungan, hidup untuk melayani Tuhan. Dan dia katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Nah, saudara, itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara, ketika kita telah menjadi sempurna seperti Kristus, saudara, maka kita akan rela melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Artinya, saudara, kita dengan rela melakukan, tidak terpaksa, saudara. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Artinya, Tuhan suruh kita apa aja, kita akan dengan rela melakukannya, gitu, saudara ya. Dan tidak akan melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak akan lakukan. Waduh, susah di suara kalimatnya, ya. Yang pertama lebih mudah, saudara ya. Rela melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa aja yang Tuhan suruh kita mau. Pasti, gitu ya. Pasti dengan rela kita lakukan. Dan tidak akan melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak akan lakukan. Nah ini, saudara, tidak akan melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak akan lakukan. Jadi kalau Tuhan tidak akan melakukan hal itu, kita pun tidak akan melakukan. Paling gampang, saudara, yang menjadi contoh, saudara, seringkali kita diuji, saudara, ketika kita menghadapi misalnya fitnahan, gitu ya, fitnahan atau satu perbuatan yang tidak mengenakan, saudara. Kita sebagai manusia pada umumnya biasanya ingin membalas, gitu, saudara. Ya, kalau kita difitnah, kalau bisa kita fitnah lagi, lebih kejam, gitu, saudara ya. Dulu sering nonton film-film kungfu, saudara. Saya lagi masih muda sering nonton film kungfu. Temanya tuh seringkali balas dendam, gitu. Kalau kita mengalami sesuatu dalam keluarga kita, gitu, diperlakukan atau dibunuh keluarga kita, gitu ya. Ini di dalam film-film kungfu, saudara. Pasti yang jadi tujuan dari film itu
harus balas dendam. Begitu selesai balas dendam, film selesai, yang nonton senang, keluar dari bioskop dengan hati yang wah berbunga-bunga. Saudara, ternyata itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Tuhan mau yaitu ketika kita telah menjadi disempurnakan, saudara, bukan lagi kita membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan, seperti apa yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan, saudara. Kalau kita sedang mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, kita difitnah orang itu misalnya, saudara, untuk kita melakukan suatu tindakan, untuk kita melanjutkan apa yang harus kita lakukan, saudara, kita akan berpikir ketika kita memiliki pikiran Yesus, saudara, kita akan berpikir, kalau Kristus mengalami hal seperti itu, apa yang akan dia lakukan, gitu, saudara ya. Kalau kita diperlakukan dengan luar biasa tidak enak, saudara, ya, difitnah misalnya gitu, atau dijahatin lah gitu, saudara ya. Kita bisa bayangkan kalau Yesus mengalami hal itu, apa yang dia lakukan, saudara? Pasti dia tidak akan membalas, saudara. Jangankan itu, saudara. Ketika dia naik kayu salib, dia diperlakukan seperti itu, dia tidak membalas. Dan itulah kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak lakukan, tidak akan lakukan. Nah, saudara, itulah 3 poin yang saya harapkan bisa menjadi pegangan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, saudara, untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah bertobat atau belum dengan sesungguhnya? Apakah kita telah sempurna atau belum? Apakah kita sudah seperti Kristus atau belum? Mau tidak mau, itulah yang dituntut oleh Tuhan, saudara. Kita harus sempurna, seperti Bapa di surga juga sempurna. Nah, saudara, hal itu bisa terjadi kalau kita memiliki hati yang selalu bertobat. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita memiliki hati yang selalu bertobat, sehingga kita akan dirubahkan, dan pola pikir kita hari demi hari akan berubah, semakin disempurnakan, sehingga kita akan menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi pertobatan yang sesungguhnya atau pertobatan yang sejati, ketika kita sudah mencapai hal seperti itu, yaitu sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau telah ajarkan pada sore hari ini Tuhan, sungguh firman Tuhan yang membuat kami sadar bahwa kami harus hari lepas hari memiliki hati yang selalu bertobat, sehingga kami boleh dibentuk, kami rela untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang sempurna, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan, dan Engkau telah menjadi contoh bagi hidup kami. Engkau rela untuk mati bagi kami Tuhan. Itulah kasih yang begitu sempurna. Tuhan, kami mohon ampun atas segala sesuatu yang dalam hidup kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami belum setia mengiring Engkau Tuhan. Meskipun Kau telah begitu setia bagi kami, bahkan Kau setia sampai mati di kayu salib. Kami belum sempurna melakukan firman-Mu Tuhan. Namun Tuhan, Kau mengajarkan kami pada sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh disempurnakan menjadi seperti Kristus Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Begitu banyak pergumulan saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, bangsa kami, dan jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami masalah dengan keuangan, masalah keluarga, masalah iman yang lemah Tuhan, dan mungkin ada beberapa yang undur dari persekutuan karena kecewa akan kehidupan ini Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, biarlah kami menyadari semakin hari kami tahu bahwa Engkau yang telah mati bagi kami, telah memberikan pengharapan, telah memberikan kami kehidupan kekal di masa yang akan datang. Dan biarlah Tuhan, kami memiliki pengharapan hidup kekal itu Tuhan, yang menjadi pegangan bagi kami, untuk kami tetap berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu mengucap syukur tentang apapun yang terjadi di sekitar kami saat ini. Bahkan mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam keluarga kami Tuhan, yang mengalami sakit COVID. Bahkan ada beberapa saudara, keluarga, teman kami yang telah meninggal Tuhan, oleh karena mengalami sakit Tuhan. Yang terlebih lagi Tuhan, mengalami COVID yang sedang menjadi pandemik di Indonesia khususnya, dan juga di dunia ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ada
rencana yang baik yang Kau sediakan bagi kami, apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam situasi seperti ini Tuhan, banyak orang yang mencari Engkau, banyak orang yang bertobat. Kami sungguh bersyukur atasnya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan jalan lurus di tempat ini Tuhan. Berkati GKRI City Center Tuhan, dengan Bapak Gembala Martin Hareva dan keluarga yang telah Kau pakai menjadi alat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah juga bagi jemaat dan seluruh bagian yang bekerja untuk kemajuan jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan tetap mengurapi, tetap turut campur tangan, dan mereka boleh menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan persekutuan ini juga Tuhan boleh menjadi berkat dan memberkati banyak umat Tuhan dimanapun berada dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan telah selesai disampaikan Tuhan, namun kami tahu firman itu tidak akan berhenti begitu saja, tetapi akan tertanam dalam hati kami. Dia akan tertanam semakin dalam dan akan bertumbuh, berbuah-buah lebat Tuhan, sehingga menghasilkan petobat-petobat baru Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yongki Ramlan. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Pak Yongki di dalam pelayanan, di dalam keluarga, bersama dengan Ibu Lydia Nur Said dan bersama dengan anak menantu dan cucu. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, tiba saatnya kita diberkati lewat perjamuan kudus. Dan sebelum kita memakan, meminum tubuh dan darah Kristus, mari kita siapkan segenap hati dan hidup kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memakan tubuh dan darah Kristus, mari kita beri kesempatan kepada Roh Tuhan berbicara di dalam hati kita apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita datangi tahta kasih Allah dan minta pengampunan sehingga saat ini juga saudara disucikan, dikuduskan dan dilayakan. Mari masing-masing saudara berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat
roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete fakete tu tomo estin tu soma tu iper imon klomenon isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami menerima, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah ditebus. Dan kami beroleh keselamatan yang pasti di dalam Kristus Tuhan. Dengan iman yang seperti itu, kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakannya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan dan angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon kepolon, ekino menon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami, bahkan telah mengangkat segala kelemahan-kelemahan kami dan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang pasti di dalam Kristus Yesus yang diteguhkan melalui perjamuan kudus ini. Dan biarlah kami senantiasa mengingat hidup kami memiliki tujuan lewat anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyimak beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom, puji nama Tuhan, kita sudah terberkati dengan ibadah minggu ini. Sekarang tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman. Program Diakonia Berbagi 100.000. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau berbagi berkat dapat menyalurkan donasinya dengan mentransfer nomor rekening dan scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda. Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan QRIS yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Saksikan talk show Diaspora TV setiap hari Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center, ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah PJL jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center.
Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari merasa terberkati melalui setiap program Diaspora TV, silahkan men-share link dari Diaspora TV dan bisa dikirimkan kepada saudara, rekan, dan kerabat agar sama-sama terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersyukur untuk kesempatan yang saudara berikan untuk mendengarkan beberapa buah pengumuman. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan. Jemaat Tuhan bisa menyampaikannya dengan dua cara. Yang pertama dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini di layar kaca saudara. Atau cara yang kedua adalah dengan men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan menyampaikan nominalnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan persembahan persepuluhan kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat buat rejeki yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Sambil mengingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit memberkati hidup kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat Tuhan dari kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah di mana kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Bahkan kita boleh membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita tiba pada akhir ibadah dari persekutuan jalan lurus ini.
Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutupnya di dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena pada hari ini kami diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat perjamuan kudus yang kami terima. Kami bersyukur untuk kesempatan membawa korban persembahan bahkan persepuluhan kami kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang ikut di dalam ibadah persekutuan jalan lurus ini. Dimanapun umat Tuhan berada, di Indonesia bahkan di mancanegara, Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan, usaha dan bisnisnya, memberkati studi anak-anaknya. Engkau menuntun dan memegang tangan umat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga apa yang dikerjakannya menjadi berhasil dan hidupnya mempermuliakan Tuhan. Apabila ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, bahkan yang mengalami berbagai masalah di dalam hidup, apakah itu kebutuhan ekonomi, ataukah mencari pekerjaan untuk mendapatkan jodoh dan teman hidup, atau berbagai hal yang lain, kami bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda COVID. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Memberkati para dokter, juru rawat. Tuhan menjaga dan melindungi juga keluarga mereka sehingga mereka bisa terus bekerja dan membantu menyembuhkan banyak orang. Berdoa bagi presiden, wakil presiden, kabinet menteri. Berdoa bagi gubernur, wali kota dan bupati di dalam mengelola bangsa ini dan juga di dalam menyampaikan vaksin kepada masyarakat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk untuk bersatu teduh. Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. udah punya YouTube channel, namanya Diaspora TV. Nah, di YouTube channel ini kita akan berbagi khotbah, renungan, dan hal-hal yang pastinya akan memotivasi kita dan mendorong kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Menarik kan? Makanya jangan lupa kunjungi YouTube channel kita, like video-videonya, share juga ke orang-orang, dan berikan komentar supaya kita semakin semangat bikin konten-konten baru. Terakhir, jangan lupa di-subscribe dan sekalian bunyikan lonceng supaya selalu bisa dapat notifikasi setiap kita upload konten baru yang pasti akan memberkati kita semua.